Pak Ende, Ande Hilman LCSE gitu. Beliau siapa sih beliau? Beliau adalah salah satu alumni dari LIPIA Jakarta gitu. Dan juga guru tahfidz di rumah Quran itu. Langsung saja mungkin ya, untuk karena waktu sudah berjalan cukup lama gitu, daripada kita menghabiskan waktu terlalu lama, lebih baik kita manfaatkan waktu untuk pembahasan yang lebih lanjut. Insya Allah pembahasan ini akan disampaikan oleh Ande ya. Kepada Ande silahkan, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Ya, silahkan. Maaf, ada gangguan teknis kayaknya. Suaranya nggak keluar tadi. Kita tunggu saja ya. Iya, silakan. Selamat datang Fajar Muharram. Ya, makasih Kang Ihsan. Siap. Ditunggu ya Kang Fajar. Pematerinya lagi keluar, tadi ada gangguan teknis sedikit. Baik, Kang. Ya, gimana coba? Udah ada belum suaranya? Oh, kayaknya ada gangguan teknis nih. Aduh, suaranya gak keluar.
Satu dua. Oke, tes satu dua. Sudah ada ya? Ada, silakan. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun mubarak wa ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an dal wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada panitia ya. Dalam hal ini Saudara Ihsan ya. Satu kampung di Mandalika. Kebetulan kita karena saya sudah tidak di Mandalika, lagi di Tasik sekarang. Dan terima kasih untuk teman-teman yang bergabung. Mudah-mudahan ya sesuai dengan tema kita hari ini, malam ini, yaitu tujuannya adalah bisa mensyukuri Quran, dan mudah-mudahan ini adalah bagian daripada bentuk syukur kita kepada Al-Quranul Karim, ya, bentuk syukur kita terhadap Al-Quranul Karim, yakni thalabul ilmi, terkait ilmu tentang bagaimana kita bisa mensyukuri Al-Quran, terutama pada bulan Ramadan sebagai terindah gitu ya. Tema kita tema kajian rutin ya, kantin, Masya Allah. Kemudian tujuannya adalah kita bisa mensyukuri Al-Quran. Dan judulnya adalah Ramadan, momentum terindah untuk mensyukuri nikmat Al-Quran. Ini sangat luar biasa sekali. Judulnya sangat bersesuaian ya dengan apa yang sedang kita jalani pada hari ini, yakni bulan Ramadan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam inti daripada tujuan materi ini, yaitu bisa mengetahui bagaimana cara kita bersyukur, saya akan membahas dulu terkait itu Ramadan. Jadi Ramadan itu seperti apa yang sering kali kita dengar, bukan hal yang namanya asing ya di telinga kita. Ramadan sering kita dengar, atau dalam bahasa Indonesia kita yaitu puasa ya. Meskipun puasa itu bukan dari bahasa Arab, puasa ini bahasa Sanskerta ya, Sanskerta yang berasal dari kata fafasa, yang artinya adalah mengerah segala hanya indah untuk menghindar daripada segala dosa. Namun ya, ini ada berbeda dengan puasa. Puasa bukan bahasa Arab, Ramadan itu adalah bahasa Arab. Tentu kita bisa mengkaji akar daripada kata Ramadan itu apa. Menurut para ulama, Ramadan itu adalah berasal dari kata Ramadhan ya. Berasal dari kata Roma dan huruf Bo ya. Ro, mim dan Bod. Ramadhan, yarmadu. Artinya adalah sesuatu yang kering, sesuatu yang membakar. Itu namanya Ramadhan. Itu kalimat bahasa Arab yang biasa orang-orang Arab katakan. Kalau di dalam kalimat bahasa Arabnya adalah Ramadhatil ard, misalkan ya. Ramadhatil ardu. Tanah ini adalah kering kerontang. Tanah itu kering, gitu kan. Itu namanya Ramadhan. Sehingga dasarnya adalah kata Ramadan. Nah, kenapa ada tambahan alif dan nun di situ, Ramadan? Ya, itu menunjukkan mubalaghah. Ya, di dalam ilmu bahasa Arab itu ada kalimat, ada istilah mubalaghah wal tafdil. Ya, itu artinya sesuatu yang lebih, sesuatu yang
sesuatu yang memiliki arti lebih, gitu. Arti majaz. Sehingga maksud daripada Ramadan adalah bukan hanya kering, ya, tetapi arti dari maksud seolah-olah kata Ramadan itu seolah-olah berarti sesuatu yang bisa menghancurkan, meleburkan, mengeringkan, membakar dosa-dosa manusia. Itu arti daripada Ramadan. Sehingga orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan sejatinya dia sedang menggugurkan, sedang mengkeringkontangkan atau membakar segala sesuatu yang bersifat negatif, ya, dosa, maksiat dan lain sebagainya. Itu pertama, Ramadan, ya. Nah, sekarang sejak kapan sih Ramadan itu puasa di bulan Ramadan itu disyariatkan? Kalau nama Ramadan itu sendiri sudah sejak sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada, ya. Nah, syariat puasa itu sebelumnya tidak 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Bangsa Quraisy, Arab Quraisy itu sebelum pada masa jahiliyah mereka terbiasa berpuasa di bulan Muharram pada tanggal 10, yaitu Asyura, ya, dengan istilah Asyura. Mereka terbiasa melakukan puasa pada bulan Muharram tanggal 10. Kapan kemudian disyariatkan Ramadan, puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua hijrah. Jadi setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, tahun pertama belum, tahun kedua baru disyariatkan. Ya, itu pada bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Itu awal disyariatkan bulan puasa. Ya, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga hukumnya menjadi wajib untuk seluruh kaum muslimin, ya, untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian, ya, apa kaitannya dengan Al-Qur'an? Ya, kita sedang bicara Al-Qur'an, ya, materi kita lebih kepada Al-Qur'an, ya, daripada Ramadannya. Jadi ada kaitannya antara Ramadan dengan Al-Qur'an. Ya. Tentu kita bisa atau seringkali kita mendengar, ya, kajian-kajian terkait Ramadan ini. Ya. Atau khatib, ya, berfirman Al-Quranul Karim, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan unzila, ya, diturunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan di mana diturunkannya permulaan Al-Qur'an, itu di Gua Hira dengan ayat atau surat Al-Alaq ayat pertama hingga ayat kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Permulaan surat atau ayat yang turun. Sehingga jelas kita bisa memahami bahwa Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Fungsinya apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Fungsinya adalah petunjuk bagi manusia, ya, dan penjelasan terkait petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda. Al-Quran menjadi pembeda antara hak dan batil. Pembeda antara hak dan batil. Ini Al-Furqan. Sehingga nama lain daripada Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Banyak sekali nama Al-Quran itu, ya. Ada Al-Furqan, ada Tanzil, kemudian ada Al-Kitab, dan lain sebagainya. Kemudian terkait bulan Ramadan dengan Al-Quranul Karim, ya. Jadi bulan Ramadan
adalah di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sehingga keutamaannya ya menjadi sangat luar biasa. Segala sesuatu yang berkaitan bersinggungan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Sesuatu itu akan menjadi, tidak ada malam yang paling mulia melainkan malam di mana diturunkannya Al-Quran. Yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Sehingga malam menjadi mulia karena apa? Al-Quran turun. Bulan menjadi mulia, Ramadan menjadi mulia, kenapa? Karena bulan diturunkannya Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulia, kenapa? Karena disampaikannya Al-Quran ya, melalui perantara Jibril alaihissalam. Kemudian suatu tempat, suatu kota, suatu daerah ya, yang menjalankan hukum-hukum Al-Quran, kemudian yang hidup di dalamnya Al-Quran, banyak orang yang mengkaji di dalamnya Al-Quran, ya, kemudian mentadabburi Al-Quran, maka tempat itu menjadi mulia. Tempat itu menjadi mulia. Ini sangat begitu mulianya Al-Quran, begitu dahsyatnya pengaruh daripada Al-Quranul Karim. Sehingga bahkan orang yang mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya, itu tentu derajatnya sangat mulia sekali. Banyak keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran, keutamaan-keutamaan mentadabburi Al-Quran, menjalankan hukum hakam Al-Quranul Karim. Ya. Jadi segala sesuatu ya yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan mendapatkan kemuliaan. Katakanlah contoh ya, di dalam suatu hadis dikatakan orang yang membaca satu huruf Al-Quran ya, jangan ya, satu kata atau satu kalimat ya, atau satu jumlah, satu ayat, satu juz, jangan bicara satu juz, satu huruf saja itu memiliki ganjaran yang agung. Man qara'a harfan dengan Quran falahu siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim ya, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat pertama alif lam mim ya, itu ada 3 huruf. Bukan satu huruf tetapi 3 huruf. Maka di dalam satu ayat itu ada 3 kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sehingga dalam satu ayat itu bisa menjadi 30 kebaikan. Dan di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Di bulan Ramadan 30 kebaikan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu samii'un wasi'un 'alim. Dan Allah akan terus melipat gandakan ya bagi siapa yang hendaki. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi tidak ada sia-sianya bagi seorang yang ingin mempelajari Al-Quran, ingin mentadabburi Al-Quran, ingin kemudian menggali ilmu-ilmu tentang kait Al-Quran. Ya, justru seorang Muslim ya, tentu harus ya, wajib bahkan ya untuk karena Al-Quran adalah pedoman, Al-Quran adalah petunjuk bagi dirinya. Bukan kalau kita hanya sekedar cinta saja terhadap Al-Quran, tetapi tidak memahami maknanya, dan memahami kandungannya, itu seperti kita membaca surat cinta, tapi berbahasa asing, itu berbahasa Rusia, atau berbahasa apapun itu, yang tidak kita ketahui ya maknanya, maka tidak bernilai apa-apa, hanya sebatas tulisan-tulisan saja. Namun
akan menjadi lebih mulia, lebih baik, lebih agung, ya, kita mempelajari, mengkaji apa yang menjadi kandungan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini kita belum masuk ke dalam bentuk syukur ya, masih dalam hal-hal yang terkait dengan Ramadan dan Al-Quran. Jadi sangat erat hubungannya terkait Al-Quran dan Ramadan. Ya. Dan memang momentum yang terindah, momentum yang sangat dahsyat itu adalah di bulan Ramadan. Apalagi kemarin pada acara Nuzul Quran. Kaum muslimin di berbagai daerah ya pelosok dunia melangsungkan ya acara-acara Nuzul Quran ya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas anugerah, atas rahmat ya diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada manusia. Ya, sebagai bekal, sebagai petunjuk, sebagai pedoman kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana sih kita mensyukurinya? Mensyukuri Al-Qur'an. Bahwasannya di antara nikmat-nikmat Allah yang agung itu adalah diturunkannya sebelum itu bahwa kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari segala macam bentuk nikmat itu kita tidak akan pernah mampu untuk bisa menghitung-hitung. Tidak akan pernah bisa untuk merinci satu-satu ya. Kenapa? Saking banyaknya, saking tidak bisa mampunya manusia itu untuk saking nikmat Allah itu betapa luas, betapa besarnya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Yang kau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka ketahuilah engkau tidak akan mampu untuk menghitung-hitung. La tuhsuha. Kemudian di antara nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus diberikan kepada umat ini ya, yaitu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebaik-baik utusannya. Allah Subhanahu wa taala mengutus sebaik-baik utusannya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara seagung-agungnya nikmat. Diturunkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ada nabi-nabi, ya, ada para rasul, tetapi diturunkannya, diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu keagungan, suatu rahmat yang terbesar, nikmat yang agung. Ya. Karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu lebih tinggi derajatnya dibanding nabi-nabi terdahulu, ya, rasul-rasul terdahulu. Kemudian selain diutusnya Rasulullah SAW, nikmat yang teragung berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik kitabnya. Sebelumnya ada kitab-kitab sebelum Al-Quran, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Suhuf, ya. Ada Zabur, ya. Tetapi Al-Quran ini adalah sebaik-baik kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia, umatnya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, di antara nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada umat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebaik-baik syariat untuk umat ini. Sebaik-baik syariat. Jadi yang pertama sebaik-baik utusan, yakni Rasulullah SAW, sebaik yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik syariat, sebaik-baik ketetapan, hukum ya, untuk umat ini, yakni hukum-hukum yang berada di dalam Al-Qur'anul Karim. Hadis Rasulullah SAW. Ini adalah sebaik-baik hukum. Ya.
Tidak ada hukum yang terbaik, yang lebih baik yang dibandingkan hukum-hukum yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu adalah di antara nikmat-nikmat yang terbesar, nikmat-nikmat yang terbesar. Ya. Kemudian, bagaimana bentuk kita mensyukurinya terhadap nikmat itu? Maka di antara bentuk nikmat, di antara bentuk mensyukuri nikmat yang agung tersebut, ya, tidak ada yang lebih utama melainkan mengamalkan dari apa yang menjadi perintah-perintah Al-Quran, mengamalkan daripada menjadi perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selainnya itu adalah bentuk syukur juga, ya, bentuk kesyukuran, bentuk nikmat juga, bentuk mensyukuri nikmat, ya, seperti membaca, mentadabburi, itu bagian dari nikmat. Tapi mensyukuri nikmat Al-Quran yang paling agung, yaitu apa? Menjalankan daripada apa yang menjadi perintah-perintah Al-Quran maupun larangan-larangannya. Perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Itu adalah seagung-agungnya mensyukuri nikmat Al-Quran. Rasulullah SAW, ya, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Ketika sahabat menanyakan terkait Rasulullah, ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kalau akhlak Rasulullah itu kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran. Al-Quran hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran hidup di dalam tatanan sosial di zaman Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Kan fenomena seperti zaman sekarang ini banyak sekali mushaf, banyak sekali Al-Quran, ya. Namun sayang sekali, ya, tidak seutuhnya seluruhnya Al-Quran dijalankan hukum-hukumnya. Ini adalah musibah sebetulnya bagi kaum muslimin. Untuk itu, ya, kita sebagai umat Rasulullah SAW hendaknya berusaha, ya, hendaknya berupaya untuk merealisasikan daripada mensyukuri nikmat Al-Quran ini dalam bentuk amalan-amalan, dalam bentuk amalan-amalan. Tentu tingkatannya berbeda-beda, ya. Nanti dari teman-teman ada yang memiliki kemampuan di dalam murotal, misalkan di dalam taronum, ya, bisa mengajarkan hal itu kepada teman-teman yang lainnya. Ada yang punya kelebihan di dalam hafalan Al-Quran, ajarkan terkait ilmu tentang menghafal Al-Quran. Ada yang punya kemampuan di dalam kitabah, ya, khat, ya, kaligrafi, ajarkan kepada yang lainnya. Itu bentuk daripada mensyukuri nikmat Al-Quran. Ada yang faham tentang ilmu tajwid di dalam Al-Quran, makharijul huruf, ajarkan hal itu. Itu bagian daripada mensyukuri nikmat Al-Quran. Kemudian ada yang memahami tentang ulumul Quran, ya, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, ya, ilmu tentang Makki wal Madani, ilmu tentang Al-Quran di Mekah atau di Madinah, ilmu tentang asbabun nuzul ayat, ilmu tentang nasikh wal mansukh, misalkan, ya, diajarkan. Itu bagian daripada mensyukuri nikmat yang seagung-agungnya mensyukuri nikmat. Bukan hanya untuk pribadi, bukan hanya untuk sekedar konsumtif pribadi, tapi diajarkan, disampaikan, didakwahkan. Itu adalah bentuk mensyukuri nikmat Al-Quran yang paling utama, gitu, ya. Kenapa? Ada sebuah analogi seperti ini, ya. Analogi ini saya dapatkan itu dari Al-Maghfurlah Abu Ya'uci Turtusi yang hari itu wafat sebelum, ya, beliau menjelaskan bahwa bentuk syukur itu sejatinya adalah sejatinya
mensyukuri nikmat. Nikmat apa itu? Nikmat apa saja? Yaitu bukan hanya dengan ucapan-ucapan belaka. Ya, alhamdulillah itu kan bentuk nikmat juga, bentuk syukur juga. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat. Itu adalah bentuk syukur bil lisan. Syukur bil lisan. Ya, itu termasuk dalam syukur, ya. Tetapi syukur yang paling agung adalah syukur yang menjelma atau terrefleksikan di dalam perbuatan-perbuatan. Analoginya apa? Seorang karyawan misalkan ya, yang memuji bosnya, ya. Seorang karyawan yang memuji bosnya, ya, bahwa bosnya ini adalah orang yang baik, orang yang dermawan misalkan ya, terus dipuji, senang nggak si bos itu? Ya senang, tapi ya, tidak mencapai tingkat kepada ya biasa-biasa saja. Tetapi kalau si karyawan ini dibuktikan, ya, dibuktikan dengan amalan-amalan perbuatannya, kemudian dilihat oleh bosnya bahwa si karyawan ini begitu sangat antusias, begitu sangat loyal ya, terhadap perusahaannya, ya, maka itu adalah kebahagiaan yang hakiki bagi si bos dibanding ucapan-ucapan yang disampaikan kepada bos. Ya, artinya apa? Kita pun demikian. Dalam mensyukuri nikmat Allah itu, ya, ucapan memang bagian daripada syukur. Itu harus diucapkan. Tapi yang paling utama dan yang paling agung adalah mensyukurinya dengan bentuk-bentuk amalan perbuatan. Ya, amalan perbuatan. Itu adalah seutama-utama mensyukuri nikmat. Dalam hal ini nikmat Al-Quran berarti mendakwahkannya, mengajarkannya, ya, mentadabburinya, ya. Kalau kita masih belum tahu tentang ilmu bahasa Arab, Al-Quran kan pakai bahasa Arab, ya. Maka kita harus berkewajiban untuk apa? Sebagai bentuk syukur kita mempelajari ilmu Arab, ilmu bahasa Arab, ya. Kemudian ilmu tafsir, kemudian ilmu balaghah, ilmu ma'ani. Nah, itu adalah bagian daripada bentuk syukur. Itu adalah syukur yang paling agung. Praktekkan perbuatan. Bukan hanya sekedar puji-pujian. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna, tapi nggak pernah belajar. Ya, mustahil. Kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, ya. Seringkali kita mendengar sholawat-sholawatan di masjid-masjid. Kalau nggak pernah dipelajari, ya nggak akan bisa mencapai suatu tingkat syukur yang agung, syukur yang mulia, yang paling utama, gitu ya. Jadi marilah kita isi, ya, apalagi di bulan Ramadan ini masih ada sisa beberapa hari lagi, ya. Waktu itu terus cepat berlalu, ya. Ramadan akan segera berlalu, dan maka kita jangan sampai, ya, meninggalkan bulan ini tidak satupun Al-Quran kita baca, tidak sekalipun kita membaca atau membuka mushaf Al-Quran, atau paling tidak, atau bagi kita selaku pembelajar, ya, minimalnya kita khatamkan Al-Quran sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. 1 bulan 30 juz ini, itu adalah sesuatu yang mudah sekali sebetulnya untuk kita laksanakan. Itu dengan 1 hari 1 juz, itu kalau 1 juz 1 hari itu 5 halaman, misalkan 10 halaman, 10 lembar, maka kita bagi 5. Ya, bagi 5 kali dalam waktu sholat kita bisa membaca 2 halaman, maka selesailah 1 juz di dalam 1 hari. Ya. Dan demikian jika dilaksanakan tiap hari, yaumiyan, ya, tidak terasa 1 bulan kita bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Ya, bahkan perintah Rasulullah SAW itu pernah memerintahkan kepada Abdullah bin Amr bin As untuk menghatamkan Al-Quranul Karim 1 bulan. Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Amr bin As untuk menghatamkan Al-Quranul Karim.
Artinya apa? Rasulullah ada keutamaan, ya, ada keistimewaan. Kenapa kita harus menyelesaikan satu bulan itu 30 juz, menghatamkan Al-Quran di dalam bulan. Bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya pun demikian. Kemudian dinukil dari Ibnu Abbas, dari abinya, yaitu dari Abdullah. Siapa yang tidak bisa menghatamkan satu bulan, ya, maka dia termasuk ke dalam hajrul Quran. Ya, hajrul Quran. Man lam yahtamil Quran fi kulli syahrin marrah fa innahu mimman hajarul Quran. Ya. Barang siapa yang tidak bisa menghatamkan Al-Quran di dalam satu kali, maka dia termasuk ke dalam hijrul Quran. Mana hijrul Quran? Ya. Hijrul Quran itu adalah hajar, ya, hijrah, gitu ya. Kita sering mendengar kata hijrah. Hijrah itu ada positif, ada negatif. Hijrah menuju kebaikan itu positif. Nah, yang dimaksud di sini, ya, orang yang tidak bisa menghatamkan satu bulan 30 juz itu masuk ke dalam orang yang menghajarkan Al-Quran. Menghajar. Artinya dia hijrah dari Al-Quran. Hijrah dari Al-Quran maksudnya apa? Dia lepas dari Al-Quran. Dia meninggalkan Al-Quran. Dia berpaling dari Al-Quran. Itu namanya hijrul Quran. Itu terkait aduan Rasulullah, keluhan Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy yang menolak Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qala Rasulullah ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Ya. Dan berkatalah Rasul, wahai Rabb, ya, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang dipalingkan. Jadi mereka berpaling daripada Al-Quran. Bahkan bukan hanya berpaling, ya. Orang-orang kafir Quraisy itu ketika itu, dan di dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman di dalam Quran surat Fussilat ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang-orang yang janganlah kamu mendengarkan Al-Quran ini. Ini perkataan orang-orang kafir ketika itu. Jadi bukan hanya berpaling dirinya sendiri, tetapi orang kafir tersebut mengkampanyekan, ya, mengajak, menghalang-halangi manusia untuk tidak mendengarkan Al-Quran, ya. Bahkan bukan hanya bukan hanya mengajak untuk tidak mendengarkan Al-Quran, tetapi memprovokasi, ya, mengacau balaukan Al-Quran supaya orang-orang tidak kemudian antusias terhadap Al-Quran Karim. Ya. Itulah tindakan-tindakan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Sehingga kalimat hajrul Quran ini adalah sesuatu yang harus kita pahami, ya. Apa saja yang termasuk ke dalam hajrul Quran. Barangkali jangan-jangan kita masuk ke dalam kategori hajrul Quran yang mengesampingkan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita harus tahu tuh, apa saja yang termasuk ke dalam hijrul Quran. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan atau merinci, ya, atau menguraikan ada beberapa yang menjadi kategori hajrul Quran. Orang yang menghajar Al-Quran. Itu yang pertama, mereka yang tidak mendengarkan Al-Quran. Jadi orang yang tidak mendengarkan Al-Quran itu adalah termasuk orang yang menghajrul Quran, ya, yang berpaling dari Al-Quran. Kemudian siapa lagi yang tidak mendengarkan Al-Quran, yang tidak mengimani Al-Quran dan tidak mempraktekkan Al-Quran, itu termasuk ke dalam hajrul Quran. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang tidak mengamalkan Al-Quran dan tidak menegakkan apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan, meskipun dia membaca dan iman. Ini bagian termasuk hajrul Quran. Ada yang membaca Al-Quran, ya,
kemudian dia selalu membacanya, mendengarkannya, mengimaninya, tetapi tidak menegakkan hukum-hukumnya. Ya, yang halalnya tidak dilaksanakan, ya, yang haramnya malah dilaksanakan. Nah, ini adalah bagian daripada hajrul Quran, ya, yang menjadikan Al-Quran sesuatu yang dikesampingkan, ya. Ya, banyaklah contohnya ya zaman sekarang ini ya, bahwa riba itu kan haram, tetapi kenapa kaum muslimin masih saja senang dengan hal-hal yang itu, melakukan perkara-perkara riba. Padahal riba itu sesuatu yang diharamkan. Gitu. Apalagi ya, khamar. Masih ada nggak kaum muslimin yang minum khamar? Ada. Kemudian zina, ya masih banyak. Ini adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu masuk dalam hajrul Quran. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak menjadikannya sebagai hukum, ya, dan tidak mentadaburinya. Dan selanjutnya, tidak menjadikannya sebagai obat hati maupun obat untuk badan. Ya. Itu bagian daripada hajrul Quran. Meskipun nanti hajrul Quran itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada tingkatan yang biasa-biasa saja, ada yang menyebabkan masuk ke dalam kekufuran. Ya. Ada yang bisa menyebabkan kekufuran, yaitu yang tidak mengimani Al-Quran, yang berpaling daripada Al-Quran dan enggan terhadap melaksanakan hukum-hukum Allah, itu bagian daripada kekufuran. Ya. Kalau hanya sekedar dia lalai saja, gitu kan. Bukan tidak berarti tidak mau, tetapi dia memiliki waktu yang sedikit untuk Al-Quran, meskipun itu masuk ke dalam hajrul Quran, namun tingkatan yang cukup rendah, gitu ya. Ala kulli hal, semua kategori-kategori hijrul Quran ini tentu kita harus mengupayakan untuk dihindari, dijauhi, ya. Dan kita bangun pribadi diri kita, ya. Untuk apa? Untuk kemudian menghindar daripada kategori-kategori hijrul Quran dan mengisinya dengan hal-hal yang berkaitan dengan mensyukuri Al-Quran, yaitu dengan membacanya, mendengarkannya, mentadabburinya, menjalankan hukum-hukumnya, kemudian menjadikannya sebagai obat, ya. Quran sebagai syifa, hudalil sebagai penawar, ya, sebagai obat hati, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Itu adalah bentuk-bentuk syukur kepada Al-Quran. Ya. Kemudian ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan terkait bentuk syukur terhadap Al-Quran, ya. Sebelum nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab saja, ya, biar bisa lebih luas, ya. Pada inti kesimpulan apa yang tadi disampaikan, bahwa syukur yang paling utama dan paling agung dalam mensyukuri nikmat Al-Quran, yaitu adalah dengan mengamalkan, mentadabburi, ya, dan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Yang salahnya tentu dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita bisa perluas, ya, kajian ini, ya, dengan sesi tanya jawab. Silakan kepada moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan pemaparannya. Sungguh luar biasa. Insya Allah kita bisa mengambil hikmah-hikmah di balik itu semua, gitu kan. Adapun ada yang bertanya dari Iis Sulistiawati, katanya bagaimana hukum membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya, gitu. Itu gimana? Baik. Syukran. Barakallahu fiikum. Bagaimana hukum membaca Al-Quran tetapi tidak tahu maknanya? Yang pertama, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, ya, kalamullah al-munazzal
ala nabiyyina Muhammadin biwasitati Jibril alaihi salam. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Nah, terkait hukum yang membaca Al-Quran tentu ada pahalanya, ada ganjarannya, ada keutamaannya. Seperti apa yang tadi disampaikan, man qara'a harfan min Qur'an Karim. Siapa yang membaca satu huruf, itu artinya tidak paham artinya. Ya, itu hadis itu tidak menjelaskan tentang orang itu paham atau tidak paham. Hanya baca saja. Itu mendapatkan kebaikan. Falahu hasan, maka baginya kebaikan. Ya. Jadi tidak berdosa orang yang membaca Al-Quran. Ya. Jadi dia mendapatkan keutamaan di dalam hal membacanya. Ya. Dengan demikian, kalau dia bersungguh-sungguh di dalam membaca, keinginan untuk baca, maka dia akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk kemudian dimudahkan mempelajari ilmu tentang ilmu untuk memahami Al-Quran. Jadi tidak mengapa seorang itu membaca Al-Quran tanpa memahaminya untuk permulaan gitu. Tetapi dia tertuntut kemudian ya harus mempelajarinya, harus memahami apa yang menjadi kandungan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Para ulama mengatakan gini, kalau kita ingin puasa, kalau kita ingin berbicara dengan Allah, maka sholatlah. Tapi kalau kita mau diajak bicara oleh Allah, maka bacalah Al-Quran. Jadi kalau kita nggak paham, maka kita nggak akan mengerti ajakan Allah itu apa. Gitu ya. Jadi kalau kita mau diajak bicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Bagaimana kita bisa berbicara dengan Allah, tetapi kita tidak paham artinya? Maka kita harus meningkatkan skill kita di dalam pemahaman terkait ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu bahasa Arab. Banyak sekali itunya ilmu alatnya lah ya, sorofnya, nahwunya, ya, sehingga kita bisa memahami maksud daripada ayat-ayat Allah itu. Ya. Jadi sarannya jangan berhenti di hanya membaca saja, tetapi tingkatkan kemampuan kita sebagai bentuk syukur kepada Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Ya, apalagi di bulan Ramadan, tingkatkan skillnya. Ada klub, ada kursus bahasa Arab, ikut bahasa Arab. Ada kursus pesantren kilat gitu mungkin ya, khusus mengkaji satu surat misalkan ya, hadirilah ya, kajilah itu. Mengkaji jangankan satu surat lah ya, satu ayat aja nggak apa-apa ya. Insyaallah nanti dalam satu ayat itu terus kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk untuk menambah keilmuan kita terkait ilmu Al-Quran gitu ya. Silakan, ada lagi. Rahasia nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita peserta Afiati ya. Izin bertanya, apa rahasia nikmatnya membaca ataupun menghafal Al-Quran? Terlebih ketika Ramadan setelah berakhir, karena biasanya hanya menggebu-gebu ketika episode Ramadan saja. Adakah tipsnya sebagai bentuk syukur nikmat kita? Baik. Ya, jadi kalau ditanya apa nikmat membaca Al-Quran, maka tidak ada definisi terbaik mendeskripsikan nikmat itu, yaitu dengan tidak mendeskripsikannya. Seperti antum, kalau kalian ya ditanya apa sih nikmatnya makan ayam geprek gitu ya, kita mau mendefinisikannya seperti apa? Itu kan perasaan hati gitu ya. Jadi rasa itu adanya di hati. Jadi tidak bisa dibayangkan. Surga
itu nikmatnya luar biasa. Tetapi keterangan Rasulullah terkait surga itu apa? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Keterangan Rasulullah terkait nikmatnya surga itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata, sesuatu yang belum pernah dipandang oleh mata, didengar oleh telinga dan tidak terbesit di dalam hati. Itu gambaran nikmatnya surga. Jadi gambaran nikmatnya Quran pun demikian, ya. Kita harus melatih diri kita melatih terus sampai kita merasakan nikmat. Kalau kita belum bisa merasakan nikmat, artinya kita belum mencapai tingkat kenikmatan itu, gitu. Belum bisa merasakan itu. Caranya apa? Terus jangan sampai pernah kita lepas daripada itu. Ya. Kemudian jangan pernah sampai carilah motivasi terkait Al-Quran, motivasi terkait pentingnya kita memperdalami Al-Quran. Kalau sudah nikmat tuh, udah nggak ada beban tuh. Ya. Berarti bukan soal Ramadan lagi. Tuh. Ya. Mau Muharram, mau Rajab, mau Sya'ban, mau Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Ya. Dia hidupnya dengan Al-Quran. Dia selalu bersama Al-Quran. Ya. Lagi-lagi kita tentu tergantung aktivitas kita di mana. Ya. Apa yang menjadi dominasi kita. Kalau aktivitasnya Al-Quran tidak menjadi dominasi, maka akan sulit sekali kita akan terus berkomunikasi dengan Al-Quran. Saran saya tipsnya sering-sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, sering-sering membaca terkait hal ilmu Al-Quran. Kalau orang sudah nikmat Al-Quran itu, ya akan selalu senang mendengarkan Al-Quran. Ada syekh yang membaca Al-Quran, dia ikutin nadanya, gitu kan. Kemudian dia ingin meniru. Itu udah masuk dalam nikmat, itu udah nikmat. Artinya, untuk menjaga hal itu, ya tentu harus ada perjuangan, harus ada mujahadah, ya, dengan membiasakan, mendawamkan. Jangan usah terlalu berat untuk memulai. Ya. Yang penting sebaik-baik amalan itu khairul amali maqalla wa dalla. Sebaik-baik amal itu yang sedikit tetapi adwamuha, sedikit tetapi berkesinambungan, ya, sedikit tetapi kesinambungan. Apa setiap kali kita selesai sholat baca satu halaman, selesai itu tutup. Ya, 1 menit 2 menit nggak apa-apa. Itu yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, ya. Ini bukan hanya untuk penanya, tapi untuk kita semua, ya, untuk saya dan lain sebagainya dan semuanya, ya, agar bisa diberikan kemampuan oleh Allah. Lagi-lagi Allah lah yang kemudian memilih, ya Allah itu memilih yang Ia kehendaki dari hambanya, ya, untuk menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang menjadi pegangan hidupnya, selalu bersama dengan Al-Quran. Ini adalah pilihan Rasul, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa, jangan sampai kita lepas untuk berdoa kepada Allah, ya, menjadikan Al-Quran, ya, sebagai pelipur lara, ya. Jadi kalau kita punya masalah, kembali ke Al-Quran. Kita lagi senang dengan Al-Quran. Ya. Itu ada tingkatan bentuk nikmat, ya. Jika kita sudah menjadikan segala sesuatu itu kembalikan kepada Al-Quran. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab daripada pertanyaan. Ada lagi? Ada satu lagi gitu di kolom chat. Dia bertanya katanya, seorang penghafal Al-Quran itu kan sebaiknya memahami ayat yang ia hafal. Semakin banyak yang hafal, semakin harus meningkatkan amalan yang diperbuat. Nah, sedangkan untuk mengamalkan itu susah dan istiqomahnya gitu. Bagaimana tips agar bisa mengamalkan setiap ayat-ayat yang telah kita hafal? Gitu. Ya, di dalam Al-Quran, ya, itu ada ayat-ayat perintah dan ayat larangan-larangan.
ada yang ditunjukkan ke dalam, ada yang ditunjukkan ke personal individu, ya, ada yang ditunjukkan ke suatu kelompok, ya, atau suatu kedudukan, ya. Ada yang ditujukan kepada suatu profesi, ya. Ada yang ditujukan kepada suatu jabatan, ada berbagai macam. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Maka fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semampu kita. Artinya bertakwa mengamalkan semampu, sebisa, sedaya upaya kita. Ya, selebihnya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya gini. Menegakkan hukum-hukum Allah dalam bentuk hudud. Itu bukan tugas kita. Itu ada tugasnya para ulatul umur, ya, yang megang tampuk kekuasaan, ya, bukan individu-individu manusia. Jadi itu bukan ranahnya personal, ya. Padahal itu adalah bagian daripada perintah dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Ini adalah problem sebetulnya zaman sekarang ini adalah seperti apa yang disampaikan oleh seorang ustadz yang Anda lihat di status WhatsApp itu bagus ininya keterangannya seperti ini. Seorang yang santri, ya, belajar di pesantren, ya, kemudian diajarkan Al-Quran oleh ajengannya, oleh kiainya, oleh ustadznya, ya. Dia ajengannya ustadznya berharap si anak santri ini kelak menjadi muslim, ya, sejati yang bisa mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau ketika sudah mencapai tingkat keilmuan itu tidak bisa diamalkan gitu. Seperti orang yang disekolahkan, ya, dikuliahkan, misalkan kedokteran gitu, ya, sudah selesai S3 misalkannya jadi dokter ahli, tapi dilarang untuk menyuntik pasien gitu, ya. Ini sesuatu yang sangat konyol, ya. Jadi hal-hal seperti itu sedang terjadi, ya, di zaman sekarang ini. Tetapi ya, kita sebagai individu, sebagai muslim, ya, individu muslim, maka semampu kita di dalam melaksanakannya. Semampu kita dalam melaksanakannya. Memang untuk istiqomah itu berat, ya. Tapi itulah ujiannya. Tidak ada tips yang paling mudah, ya, paling umum gitu, ya. Melainkan ya menjalankannya dengan mudawamah gitu, dengan kontinuitas. Ya, itu kan sudah biasa. Memang iman itu kan naik dan turun, ya. Al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bit-tha'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ya, maka bagaimana kita bisa terus membalancingkan, ya, menstabilkan keimanan kita itu pada jalannya gitu. Dan tips yang berikutnya adalah sering-seringlah kita kumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi, ya. Sefrekuensi itu artinya apa? Ya, sevisi, semisi, ya, sepemikiran gitu kan, seideologi terkait Al-Quran, sehingga apa? Ada yang mengingatkan, ada yang menyemangati, ada yang menegur ketika futur, gitu. Ada yang mengingatkan ketika lupa, gitu kan. Nah, ini penting kita di dalam bermuamalah, di dalam bersosialisasi, di dalam berkomunitas, gitu, ya. Ini penting sekali. Kita tidak bisa hidup sendirian. Manusia adalah makhluk sosial, ya, maka tidak bisa kita hidup beribadah sendiri-sendiri saja. Tidak. Kan di dalam Quran, dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkan, itu perintah untuk mengingatkan itu tentu ada faidah, manfaat yang luar biasa bagi kaum muslimin yang lain. Ya, itulah paling 2 tips, ya. Yang pertama, sabar di
dalam menjalankan aktivitas ibadah. Memang ujiannya adalah itu. Ujiannya adalah futur. Kita malas, kita lupa, kita alpa. Tapi tips yang kedua, jangan lupa kita harus punya teman, punya kawan, punya partner, punya komunitas yang bisa mengingatkan kita. Sekarang tuh bagus tuh banyak grup-grup one day one juice ya. Itu adalah bagian daripada syukur nikmat Al-Quran juga ya. Bisa mengingatkan, hey, sudah baca Quran belum satu hari ini 1 juz gitu. Jadi ingin diingatkan. Masuklah ke grup-grup one day one juz misalkan ya. Komunitas kajian Al-Quran. Ya, insya Allah lah di LDK ini ya sebagai lembaga dakwah kampus ya tentunya punya kajian-kajian rutin ya, kantin ya, ini harus ditingkatkan, harus menjadi pionir, harus bisa menjadi wadah ya yang menampung segala persoalan para mahasiswa ya. Bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan terkait soal-soal keumatan, soal-soal ibadah ya, terkait amaliyah-amaliyah individu maupun amaliyah-amaliyah ijtimai ya. Itu harus dibicarakan ya, sering-sering dibicarakan, sering-sering dikaji, sering-sering didiskusikan. Sehingga dengan demikian ya, kita menjadi termotivasi ya, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita ya. Kalau nggak demikian kita akan masuk ke dalam jebakan-jebakan syaitan ya, seperti kambing yang keluar dari gerombolannya ya, sehingga dia sangat mudah sekali dimakan hewan buas gitu ya. Dan demikian kita harus ujiannya lah ya untuk meningkatkan terutama di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ya, jangan sampai kita lengah ya. Kita sia-siakan waktu yang ada. Alhamdulillah ya, kita malam ini bisa bertemu, bermuajahah, kemudian bisa mengkaji hal ini yang mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi sesuatu yang membangkitkan semangat kita untuk memudawamkan ya, mengkontinuitaskan amalan-amalan saleh kita di bulan Ramadan. Kan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Demikian. Ada lagi? Oke, baik. Mungkin sebenarnya ada pertanyaan, dan cuman waktunya udah habis ya. Karena waktu yang sudah ditentukan sudah habis sampai 2.30 yang tadinya. Cuman ada satu pertanyaan, nanti saya kirim aja ya, Kang. Ini nanti dijawab lewat PN saja ya. Gitu. Ya, insyaallah kita lanjut di Oke. Jadi kita Alhamdulillah. tutup dulu ya. Tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, pemaparan materi sudah selesai dan tahap diskusi atau tanya jawab sudah selesai. Yang bisa saya tangkap satu itu ya, yang paling utama dalam menikmati atau mensyukuri nikmat Al-Quran yang tidak lain, yang paling agung itu adalah mengamalkannya. Semoga kita semua bisa mengamalkan dengan baik dan sehingga kita bisa merasakan nikmat dan mensyukuri nikmat Al-Quran gitu. Sebelum untuk penutup kita ucapkan basmalah bersama-sama. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya untuk info nanti link sertifikatnya ada ya di kolom chat. Silakan diklik saja. Yuk silakan yang mau keluar.